Oke, kita akan bahas soal pengetahuan dan pemahaman umum. Ini soal UTBK tahun 2022, gelombang pertama. Oke, kita bahas langsung dari nomor pertama. Nah, ini nomor satu ya. Nah, sebelum kita bahas, coba kalian pause aja dulu videonya, terus kalian baca teksnya. Oke, kalian baca, di pause aja. Oke, udah dibaca ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Nomor satu, perumpamaan pada bacaan di atas dapat ditemukan pada kalimat. Nah, soal yang mengenai perumpamaan itu soal yang berkaitan sama makna tidak sebenarnya, kayak gitu ya. Jadi misalnya gini nih, kalian disuruh nyari kalimat yang mengandung kata atau frasa yang maknanya itu bukan benar-benar begitu. Contoh misalnya ya, misalnya ombak berlarian di pantai. Contoh ya. Nah, di dalam kalimat ini ada yang disebut dengan majas personifikasi. Jadi kayak ombak berlari di pantai, kan ombak tuh nggak punya kaki, sementara yang bisa berlari itu sesuatu yang punya kaki, kayak misalnya manusia atau hewan, kayak gitu ya. Nah, ini disebut dengan bentuk perumpamaan nih. Jadi soal ombaknya tuh kayak manusia atau kayak makhluk hidup gitu ya. Nah, lanjut kita lihat ke pilihannya nih, ada 1, 2, 3 sama 7. Nah, kita lihat nih kalimat pertama, kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Nah, kalau diperhatiin ini nggak ada makna konotasi atau nggak ada majas personifikasi ya. Jadi kayak maknanya ya udah emang begini aja gitu. Lanjut nomor berapa lagi ya? Perubahan ini terjadi karena faktor masyarakat yang memang menginginkan perubahan. Ini juga nggak ada keanehan sih, biasa aja kalimatnya. Lanjut kalimat 3, perubahan kebudayaan terjadi sangat cepat karena pengaruh unsur-unsur globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia. Ini juga biasa aja ya, nggak ada yang aneh. Lanjut ke kalimat 7, dampak lain globalisasi adalah perkembangan teknologi canggih yang sangat membantu manusia, tetapi juga dapat menggeser nilai-nilai budaya dan sosial. Nah, kalau kalian perhatiin di sini ada frasa menggeser nilai-nilai. Oke. Nah, sebenarnya kan nilai-nilai itu nggak bisa digeser ya. Yang bisa digeser itu kayak misalnya kalian geser benda di depan meja kalian, misalnya ada penghapus kalian geser, atau buku kalian geser. Nah, makna menggeser kan kayak gitu ya. Memindahkan sesuatu yang dari posisi awal ke posisi tertentu gitu ya. Dengan ya geser gitu. Jadi kayak ada gaya gesek antara permukaan gitulah. Nah, tapi kalau nilai-nilai itu kan nggak bisa digeser. Apalagi yang menggeser itu adalah apa nih, perkembangan teknologi canggih menggeser nilai-nilai. Yang bisa geser itu kayak orang menggeser pintu, ayah menggeser buku gitu ya. Jadi kayak yang bisa digeser itu benda konkret, bukan benda abstrak kayak nilai-nilai. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah kalimat 7 karena ini mengandung perumpamaan gitu ya. Perkembangan teknologi canggih, ini pelakunya dia menggeser nilai-nilai. Lanjut nomor 2, apa nih? Kata jelmaan dalam kalimat 4 berasosiasi dengan, ini agak sulit ya soal nomor 2 nih, berasosiasi. Berasosiasi itu kayak ini ya, berkaitan gitulah. Jadi kata jelmaan di kalimat kedua, kalimat keempat mana nih? Nah ini ya, berasosiasi atau berkaitan dengan. Nah, kalau kalian lihat kalimatnya, unsur globalisasi masuk tak terkendali merasuki kebudayaan nasional yang merupakan jelmaan kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi si jelmaan ini apa nih? Apakah dia adalah kehidupan, kelahiran, kemasukan, udah kayak kesurupan ya, kekuasaan sama kekayaan. Nah, kita bisa langsung eliminasi aja yang kayak kemasukan ini beda ya, jelmaan sama kemasukan itu dua hal yang berbeda. Ini juga bukan kayak orang kesurupan nih maksudnya nih. Terus kekuasaan juga enggak, kayak yang mana sih? Jadi kayak kalau kalian lihat nih, di sini ada kata-kata kebudayaan nasional. Nah, kebudayaan nasional ini adalah jelmaan kebudayaan lokal. Jadi kayak ini tuh wujud sebenarnya sih, makna lain dari jelmaan ya, wujud kebudayaan lokal. Nah, wujud kebudayaan itu apa sih? Nah, wujudnya itu adalah berupa kehidupan masyarakatnya gitu ya.
Nah, kata asosiasi yang lain itu misalnya contoh kursi kursi presiden. Misalnya si A dan B memperebutkan kursi presiden pada pemilu 2024, contoh ya. Nah, yang direbutin itu sebenarnya bukan kursi atau bangkunya, tapi kursi di sini berasosiasi dengan jabatan. Atau misalnya bisnisnya menggurita gitu ya, bisnisnya menggurita. Nah, ini bukan berarti bisnisnya itu jadi gurita gitu ya, jadi hewan gurita, bukan. Tapi menggurita di situ artinya kayak memiliki banyak cabang gitu. Gurita kan hewan yang kakinya atau tentakelnya banyak gitu kan, kayak bercabang-cabang. Nah, di situ punya makna dengan si gurita ya, punya makna atau apa sih, asosiasi dengan kata memiliki cabang gitu, atau memiliki banyak cabang. Nah, gitu ya. Jadi cuma di sini asosiasinya adalah kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan dari kebudayaan lokalnya, atau wujud dari kebudayaan lokalnya. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Yang ditanya apa nih? Pesan tersirat. Pesan tersirat itu kayak pesan secara nggak langsung gitu ya. Nggak secara tertulis dia nulis si penulisnya. Tapi kalau kita baca secara menyeluruh teks ini, kita akan kayak nangkep, oh si penulis ini kayak apa nih? Ini tapi cuma paragraf satu ya. Oh, yang dia cuma paragraf satu ding. Pesan tersirat paragraf satu. Berarti kita baca aja paragraf satu nih, dari kalimat 1 sampai kalimat keempat ini. Coba kalian baca dulu. Di pause aja ya, videonya di pause. Oke, udah dibaca. Nah, kalau kalian perhatiin, di pilihan jawabannya itu kan ada A, sejak dahulu Indonesia kaya dengan budaya yang beragam. B, kebudayaan Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. C, kebudayaan Indonesia sekarang tidak sama dengan yang dahulu. D, kehidupan nasional merupakan kumpulan dari kebudayaan daerah. Nah, kalau diperhatiin dari kalimat satu aja sebenarnya udah ngasih spoiler gitu ya. Kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Jadi secara nggak langsung si penulis itu bilang kebudayaan Indonesia itu nggak sama dari dulu sama sekarang gitu. Karena di sini ada kata-kata dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Jadi kan kalau berubah kayak zaman dulu, zaman apa misalnya tahun 45 pakaiannya contoh ya, itu beda dengan kehidupan orang yang sekarang pakai pakaiannya itu gimana. Sehingga jawaban yang tepat adalah kebudayaan nasional, kebudayaan Indonesia sekarang tidak sama dengan yang dahulu itu karena mengalami perubahan. Lanjut nomor keempat. Oh, nih, sikap penulis pada bacaan tersebut adalah, nah kalau ini sikap ya, sikap tuh kayak gimana sih sikap? Si penulisnya tuh menganggap ini tuh apa sih yang terjadi sebenarnya dalam bacaan ini, gitu. Apakah dia itu prihatin, cemas, bingung, kaget, atau kecewa. Nah, sekarang kalian baca dulu aja tadi udah baca ya. Kalau gue baca pause aja, kalau udah kita lanjut ke pilihannya. Nah, coba diperhatiin, di sini kan di awal kalimatnya, di awal bacanya dibilang kebudayaan Indonesia tuh nggak sama gitu ya, atau berubah dari zaman ke zaman. Nah, perubahan yang terjadi itu apa sih? Perubahan yang terjadi itu berupa sesuatu yang negatif, ya nggak sih? Contoh, di sini ada kata-kata tadi apa, menggeser nilai-nilai ya. Jadi kayak globalisasi menyebabkan nilai-nilai budayanya ini tergeser atau bergeser, menggeser nilai budaya. Nah, contohnya apa? Misalnya dulu tuh ada budaya gotong royong yang lama-lama mulai dilupakan. Contohnya gitu ya. Terus apalagi? Contoh ya, itu contoh di teks. Nah, kalau lihat di sini, dia prihatin. Kalau yang prihatin itu kayak kasihan. Bisa jadi sih. Jadi penulisnya tuh kasihan dengan masyarakat Indonesia yang budayanya tuh berubah dari yang soal ala dulunya bagus gitu, gotong royong, terus mereka jadi nggak gotong royong lagi gitu. Mungkin kayak cuek kali ya. Nah, kalau cemas enggak juga sih, nggak ada kayak cemasnya di mana nih, kita nggak nangkap. Bingung, sebenarnya bingung itu nggak juga ya, karena kan si penulis ini bisa ngejelasin apa yang terjadi dan sebab akibatnya gitu. Terus kalau kaget
Enggak ya, enggak ada kayak kagetnya gitu, kecewa sama siapa juga enggak ya. Jadi lebih ke prihatin sih, lebih ke kasihan atau ya prihatin dengan apa yang terjadi di masyarakat, adanya globalisasi. Lanjut, tapi kalau kalian gitu jawaban silakan ya ditulis aja di kolom komentar. Nomor 5, sandi dalam kalimat 5 memiliki hubungan hierarkis dengan kata. Ini mah masih gampang ya. Kalau pertanyaannya itu hubungan hierarkis, kita lihat dulu. Di sini ada kata sandi. Sandi. Hubungan hierarkis itu kayak gini ya. Contoh. Misalnya ada kata apa nih? Anggur. Lagi. Jeruk misalnya. Nah, si anggur, apel, sama jeruk ini tuh punya hubungan hierarkis dengan kata buah. Contohnya gitu aja. Jadi kayak ini nih yang disebut dengan hubungan hierarkis. Jadi kalau ditanya anggur memiliki hubungan hierarkis dengan kata buah gitu ya, atau anggur adalah salah satu jenis buah, gampangnya gitu aja. Nah ini yang ditanya adalah sandi. Nah sandi berarti salah satu jenis apa nih? Apakah salah satu jenis karakter, salah satu jenis keamanan, salah satu jenis ponsel, salah satu jenis hacker, atau salah satu jenis komputer? Kayak betul ya, sandi itu salah satu jenis keamanan. Jadi berarti di sini ada yang paling tingginya keamanan. Contohnya gitu. Nah, ada contoh-contoh keamanan. Keamanan. Nah, dia kasih contoh-contoh keamanan itu apa sih? Misalnya tadi, apalagi misalnya pola. Ini contoh doang ya. Nah, gini. Jadi jawabannya yang B. B. Lanjut, nomor 6. Apa nih? Rasa yang cenderung tidak ditemukan dalam kamus pemecahannya oleh komputer sulit dan hacker sulit meretas pada kalimat 7 akan menjadi benar bila susunannya. Oh ini rasa ya, rasa tuh kayak gabungan dua kata atau lebih yang maknanya satu. Gitu. Tapi bukan itu sebenarnya yang ditanya itu lebih ke susunannya sih. Susunannya itu harus paralel atau sejajar. Contohnya gini, misalnya saya misalnya Pak membaca buku. Apa sih? Misalnya tulisan. Nah, ini nggak sejajar atau nggak paralel nih rasa membaca buku dan tulisan novel. Karena yang satu itu bentuknya kata kerja membaca. Sementara yang satunya bentuknya kata benda tulisan. Harusnya si kata tulisan novel itu kalian ubah menjadi menulis. Contoh aja ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini kan ada kata-kata apa nih? Cenderung tidak ditemukan. Kayak ini kata kerja. Pemecahannya oleh komputer sulit. Ini adalah kata sifat. Dan hacker sulit meretas. Kayak di sini ada ini ya kata benda sama ini sebenarnya klausa nih. Jadi kayak ada susunan yang nggak sejajar ya. Ada kata kerja, kata sifat, sama kata benda. Nah, tinggal kita lihat aja pilihan jawaban yang sejajar bentuknya. A yang cenderung tidak tertemukan ini pakai inventor. Lalu sulit pemecahannya di sini nggak ada ter sama sekali, berarti udah nggak paralel, kita skip. B yang cenderung tidak ditemukan ini ada kata kerja di pasif ya, sulit dipecahkan, oke. Dan hacker sulit meretasnya. Di sini malah pakai kata kerja yang aktif ya, sementara yang lainnya di, jadi nggak paralel. C yang cenderung tidak ditemukan dalam kamus, ditemukan pemecahannya sulit oleh komputer, ini nggak ada kata kerjanya, D-nya nggak ada, jadi udah nggak paralel. Lanjut yang D yang cenderung tidak tertemukan dalam kamus pakai ter, sulit terpecahkan oleh komputer, ter lagi, dan peretasnya oleh hacker sulit, nggak ada ternya di sini, jadi nggak paralel. Lanjut yang E yang cenderung tidak ditemukan dalam kamus, oke. Sulit dipecahkan oleh komputer, oke. Dan sulit diretas oleh hacker, oke. Jadi ini bentuknya paralel nih, ditemukan, dipecahkan, sama diretas. Ini susunan yang paralel atau sejajar.
Lanjut, nomor apa nih? 7 ya. 8 berarti nomor 8. Tujuan penulisan ini kayaknya salah ya. Ya udahlah skip aja, nggak tahu nomor berapa. Yang ambil soal kan nggak tahu yang ambil itu siapa. Ada dia dari internet. Jadi tujuan penulisan kalimat 9 pada bacaan tersebut adalah kita lihat kalimat 9. Disinilah aplikasi pengelola sandi sulit. Disinilah aplikasi pengelola sandi berguna. Kayak tujuannya. Kalau tujuan kita lihat ke pilihan jawabannya dulu. A. Menggambarkan informasi pada kalimat sebelumnya. B. Menjelaskan informasi pada kalimat sebelumnya. C. Mengelaborasi informasi pada kalimat sebelumnya. D. Mempertegas informasi pada kalimat sebelumnya. E. Membuktikan informasi pada kalimat sebelumnya. Berarti ini kaitannya ke kalimat sebelumnya ya. Kita lihat kalimat sebelumnya. Kelemahan karakter acak adalah kata sandi yang rumit dan cenderung sulit diingat. Kayak jadi karakter acak itu sulit diingat. Oke. Di kalimat 9 dibilang disinilah aplikasi pengelola sandi berguna. Nah, kalau yang A, menggambarkan informasi pada kalimat sebelumnya, ini kayak nggak nyambung ya. Kan informasi di kalimat sebelumnya itu ngasih tahu kalau sandi yang rumit sulit diingat. Yang ini nggak ngomongin apa gambarannya ya, gambaran sulit diingat tuh gimana sih gitu. Ini lebih ngomongin solusinya gitu ya, solusi dari apa sih kata sandi yang sulit diingat, yaitu dengan aplikasi pengolahan sandi. Oke, jadi kurang tepat kalau yang A menggambarkan. Kalau dia menjelaskan informasi pada kalimat sebelumnya, ini juga enggak sih. Jadi dia kayak, kalau kalian baca nih kalimat 678, kalimat 678 itu ngasih tahu kalau karakter sandi yang kuat itu yang karakternya acak. Yang acak ini yang terdiri dari serangkaian huruf, angka, simbol, dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi karakter acak ini sulit diingat. Jadi kayak ngomongin apa sih kelemahan dari karakter acak ya di kalimat 8 ini. Nah, di kalimat 9 ini solusi dari karakter yang sulit diingat itu. Jadi bukan ngejelasin sih, lebih ngasih solusi. Saya mengelaborasi informasi pada kalimat sebelumnya. Nah, ini bisa jadi ini mengelaborasi itu kayak kalian lihat kalimat sebelumnya, ya kan? Dilihat. Nah, di elaborasi itu kayak dicermatin, dilihat secara teliti sehingga kalian tahu harus ngapain, kayak gitulah. Nah, setelah kalian elaborasi, ternyata dapet tuh solusinya. Solusinya itu adalah dengan aplikasi pengelola kata sandi yang akan berguna. Gitu. Jadi, C itu cocok sih. Elaborasi itu juga kayak bisa mengaitkan informasi-informasi yang ada, terus kalian apa sih? Pindah hubungan sebab akibatnya misalnya. Itu contoh mengelaborasi. Nah, itu yang dia mempertegas informasi pada kalimat sebelumnya. Nah, ini agak tricky juga ya, mempertegas. Mempertegas tuh kayak di sini tuh ada kata lah soalnya, di sinilah. Lah itu adalah apa ya, kayak imbuhan atau bentuk untuk menyatakan penegasan. Misalnya dialah pelakunya gitu. Misalnya gini, dia Joni, dialah pelaku dari kasus itu. Kayak mempertegas si Joninya itu pelakunya gitu. Ini bisa aja soal mempertegas ya, tapi kalau dilihat dari sisi informasinya sih kurang tepat ya mempertegas informasi dari kalimat sebelumnya, karena nggak ada penegasan tentang karakter acak di kalimat 9-nya. Jadi DME membuktikan informasi pada kalimat sebelumnya ini nggak ngebuktiin apa-apa sih, lebih ke ngasih solusi aja atau mengelaborasi. Oke, ini lumayan sulit sih soal yang nomor ini. Kalau kalian ada apa sih pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut nomor 8. Fakta dalam bacaan tersebut terdapat pada, nah untuk selalu TBK biasanya ada opini, ada fakta. Ciri yang sangat kelihatan itu antara fakta dan opini dilihat dari bentuk katanya gitu ya. Contoh kalau fakta itu biasanya terdiri oleh ini, terdiri atas kata kerja. Jadi ciri-ciri fakta itu ada kata kerjanya. Sementara itu kalau opini itu ada kata sifat.
Kata kerja tuh apa sih? Kata kerja tuh misalnya gini, ada kata dibuat, atau membuat. Kalau kata sifat atau opini itu ada misalnya kata mahal, sulit, gitu. Nah, mahal sama sulit itu subjektif, mahal versi siapa, sulit versi siapa, gitu. Bisa jadi menurut seseorang itu mahal, tapi bagi orang lain nggak mahal. Menurut si A itu sulit, menurut B itu nggak sulit. Tapi kalau dibuat sama membuat itu kayak ya udah cuma kata kerja doang. Nah, kita lihat pilihannya ada 6, 8, 10, 11, 12. Oke, kita lihat ya yang 6 dulu. Kata sandi yang terkuat. Nah, ini udah opini ya, terkuat opini. Lanjut kalimat 8. Kelemahan karakter acak adalah kata sandi yang rumit. Rumit opini ya, ini kata sifat. Dan cenderung sulit, sulit diingat, sulit. Berarti opini. Lanjut 10. Pengelola kata sandi menyimpan semua kata sandi dalam satu aplikasi transkripsi dan dilindungi oleh kata sandi. Oke, ini nggak ada kata sifatnya sih. Ini fakta ya, bentuknya kata kerja, transkripsi dan dilindungi. Lanjut nomor 11, aplikasi pengelola sandi menghasilkan dan mengingat kata sandi dengan kuat. Di sini ada kata kuat, berarti opini. 12, dengan pengelola kata sandi, setiap akun dapat memiliki kata sandi yang berbeda, rumit, dan sulit dari atas sulit. Berarti opini. Jadi jawabannya yang kalimat 10. Lanjut, nomor apa nih? Nomor, nggak tahu nih ya, ini kayaknya dia udah nomor 10 sih harusnya, tapi malah 9. Atau saya salah ngitung ya, nggak tahu. Kalian baca dulu teksnya, di pause aja videonya, dibaca teksnya. Udah dibaca. Nah, sekarang kita lihat, apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi 2 paragraf, dipisahkan jadi 2 paragraf, yang padudan itu pengelompokan kalimatnya adalah, cara gampangnya kalian baca teksnya, terus kalian lihat kayak awalnya ngomongin apa, terus nanti di tengah-tengah tiba-tiba ngomongin sesuatu yang berbeda. Nah, kalau diperhatiin contoh, dia kan dari kalimat satu nih ngomongin tentang orang yang namanya Besudut. Si Besudut ini kuliah dan mulai berurusan dengan pelajaran kayak gitu. Terus dia itu orang rimba pertama yang kuliah di Jambi, dia berasal dari orang rimba dan sebagainya. Dia mengasah jurusan pendidikan guru sekolah dasar, kelak Besudut ingin mengejar matahari mendidik anak-anak rimba baca tulis. Nah, dari awal ini dia udah ngomongin kayak tokohnya gitu ya, tokohnya tuh siapa sih gitu. Jadi kayak latar belakang tokoh. Satu. Besudut itu. Nah, terus kalau kalian lanjutin dari kalimat ke-6, Besudut kuliah dengan mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Uang kos bulanan dibayarkan oleh Bupati Tebo. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberinya uang bulanan sebesar 600.000. Dukungan dan fasilitas tersebut dianggap masyarakat orang rimba sebagai gaji dari pemerintah. Nah, ini kayak udah ngomongin si tokohnya dapat bantuan. Bantuan. Nah, udah nih. Jadi awalnya ngomongin latar belakangnya tokoh, si Besudutnya itu siapa, dari mana, mau ngapain. Paragraf keduanya ngomongin kalau si tokohnya itu dapat bantuan, dan itu dimulai dari kalimat ke-6 yang ngomongin bantuan-bantuan itu. Ya udah, berarti urutannya itu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, 7, 8 seterusnya gitu ya. Jadi jawabannya C. Lanjut nomor 10. Apa nih? Gagasan dalam kalimat satu dapat diungkapkan melalui kalimat sudah sebulan lebih Besudut masuk kuliah dan mulai berurusan dengan pelajaran. Jadi ada waktunya nih sebulan lebih. Tokohnya Besudut yang dia lakukan itu kuliah sama berurusan dengan pelajaran gitu ya. Nah, kita cek aja nih mana yang pilihannya tepat untuk mengungkapkan kalimat satu. Yang sejak bulan lalu, nah ini udah beda secara waktu, karena waktunya aja udah bilang sebulan lebih, kalau ini sebulan lalu. Besudut mengurusi kuliah, sebenarnya bukan ngurusin kuliah ya, dia tuh ngurusin pelajaran. Ya, kuliah itu masuk kuliah, bukan ngurusin kuliah. Jadi predikatnya udah berubah maknanya.
Lanjut, yang B, selama sebulan lebih, oke, bisa ya sebulan lebih. Bersudut sudah kuliah, oke, dia masuk kuliah, dan mulai mengurusi pelajaran, dia berurusan dengan pelajaran, oke, bisa jadi si B nih, karena waktunya sebulan lebih, terus dia kuliah nih, pekerjaan pertamanya atau aktivitas pertamanya yang disebut di kalimat itu, sama ngurusin pelajaran, sama nih ya, cuma bentukannya aja beda. C. Bersudut sudah kuliah dan sibuk dengan pelajaran selama lebih dari sebulan. Nah, ini di sini ada kata sibuk ya di C. Padahal di A itu nggak ada kata-kata sibuk. Oke. Yang di D apa nih? Kesibukan, oh ini kesibukan juga nggak ada kata-kata sibuk ya. Kesibukan kuliah dan urusan pelajaran sudah jalannya bersudut sejak bulan lalu. Ini juga waktunya bukan lebih dari sebulan ya. Jadi A salah di sini sama di sini ya. Yang E apa nih? Bersudut masuk kuliah dan mengurusi pelajarnya dalam sebulan. Dalam sebulan ini salah ya. Harusnya lebih dari sebulan. Jadi yang B. Lanjut nomor berikutnya. Nomor ini nomor 11 ya. 12 nggak sih, coba deh. Kayaknya tadi ada yang nggak di nomor ini soalnya ya. Coba nih nomor 1, 2, lanjut 3, ini 4, 5, 7, 8, oh bener ya, 9, bener ya nomornya bener sih. Lanjut nomor 11. Kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah kalimat oke. Sebenarnya kalau pertanyaannya nggak logis itu, yang nggak logis ini, itu lebih ngelihat aspek struktur kalimatnya ya, kayak kalimatnya itu nggak efektif. Pilihannya ada 3, 6, 8, 9, 10, 3, 6, 8, 9, 10. Oke, dari kalimat 3 kita cek. Dia berasal dari kelompok orang rimba yang tinggal di daerah aliran sungai Bernai, Jambi. Nggak ada masalah. 6. Bersudut kuliah dengan mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Nggak ada masalah. 8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberinya uang bulanan sebesar 600.000. Nggak ada masalah. 9. Dukungan dan fasilitas tersebut yang dianggap masyarakat rimba sebagai gaji dari pemerintah. Ini masalah. Masalahnya di kata yang. Di sini ada subjeknya ya. Subjeknya itu dukungan dan fasilitas tersebut. Ini subjek. Tapi setelah subjek ini ada kata yang. Nah, kata yang itu dia menghalangi predikatnya nih. Enggak, ini kalimatnya cuma perluasan subjek aja nih dari sini yang bla 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 sampai titik itu cuma subjek jadinya. Nah, suatu kalimat itu kan butuh predikat. Sebenarnya kata dianggap ini berpotensi jadi predikat. Dengan catatan tidak perlu ada kata yang di sini. Gitu ya. Misalnya ada orang nih. Ada orang namanya siapa? Anton. Contohnya Anton yang diterima UI. Nah, ini nggak ada predikatnya nih. Harusnya gini, Anton. Oke, kelihatan ya bedanya. Atau yang lebih kontras lagi, misalnya orang yang diterima. Orang yang diterima dui, ini kan kayak ngegantung kan. Orang yang diterima dui kenapa nih? Harusnya bukan yang ya. Nah, baru logis atau efektif. Yang bagian keduanya nih, yang bawahnya. Sama yang ini juga. Jadi antara subjek dan predikat nggak perlu ada yang. Jadi jawabannya yang kalimat 9. Lanjut nomor 12. Manakah pernyataan yang menampilkan situasi serupa dengan situasi baca dalam bacaan tersebut? Nah, kalau kalian perhatiin di sini kan ada orang yang namanya Bersudut, yaitu dari rimba, terus dia kuliah di Jambi, dia itu dapat bantuan dari pemerintah dan sebagainya gitu. Terus dia tuh nanti
pas udah lulus kuliah tuh dia pengen ngajarin anak-anak rimba gitu ya, baca tulis. Jadi itulah ceritanya secara ringkas. Nah, mana nih yang situasinya mirip dengan yang dialami oleh Besudut? Kalau yang seorang bapak menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan vaksin dan kembali dengan mendapat banyak bantuan kesehatan. Oke, ini belum mirip sih, tapi kayak seolah-olah bisa ya. Yang B, mobil ini dimodifikasi untuk dapat melaju kencang di arena, namun tetap memiliki fitur lama yang memudahkan pengguna. Beda jauh sih sama cerita yang di atas. C, seorang anak desa lama sekolah di luar negeri dengan beasiswa dan kembali untuk membangun desanya. Nah, yang C ini nih cocok banget nih, seolah-olah ada si Besudut, ya kan? Dia kuliah lama di luar daerahnya gitu, dengan beasiswa dia dapat bantuan kan dari si Besudutnya itu, terus kembali dia, apa nih untuk membangun desanya. Tadi si Besudut itu pengen ngajarin anak-anak di desanya itu, di hutannya itu. Ya, jadi C ini yang paling mirip. Kalau D, model telepon genggam ini sengaja dibuat dengan daya baterai tahan lama dan dapat digunakan di dalam air. Nggak nyambung ya sama ceritanya. Kereta dapat berpindah dari satu stasiun ke stasiun lain, namun perlu berhenti lama untuk pengecekan dan perbaikan. Ini juga beda jauh ya sama ceritanya. Jadi yang tepat yang C. Lanjut nomor 13. 13 ini apa nih? Bentuk kean pada kata kesehatan dalam kalimat satu mempunyai kesamaan makna dengan bentuk kean dalam kalimat. Oke, di sini ada kesehatan. Kesehatan ya, kata dasarnya sehat. Jadi, kean, kesehatan. Kata dasarnya itu sehat, sehat itu bentuk kata sifat. Kesehatan ini kata kerja, kata benda, maaf. Kata benda yang memiliki kata dasar kata sifat. Nah, kita lihat yang pertama. Sejak kepergian ayah, kepergian, kata dasarnya pergi. Berarti kata dasarnya ini kata sifat. Kata sifat. Kata kerja. Nah, ya, pergi itu kata kerja. Lanjut, pertemuan itu dilaksanakan di kediaman ketua partai. Kata dasar diam. Diam itu kata kerja, bukan kata sifat. Terus, vaksinasi Senin nanti diselenggarakan di kelurahan masing-masing. Kata dasarnya lurah. Lurah itu orang ya, kata benda berarti ya. Jadi kesejahteraan rakyat. Oke, kesejahteraan kata dasarnya sejahtera. Jawabannya yang karena ini bentuk awalnya itu kata sifat sejahtera berubah menjadi kata benda kean. Kesejahteraan. Oke, lanjut nomor 14. Kalimat 6 dan 7 dalam bacaan tersebut mengandung hubungan 6 dan 7 ya. Tubuh kita membutuhkan rata-rata 18 air dalam sehari, tidak hanya membersihkan tubuh dari berbagai pencemar, tapi air putih juga mampu mengisi daya tubuh tanpa harus menambah kalori. Ini hubungannya kayaknya sebab akibat ya. Jadi kayak kenapa sih tubuh itu butuh 18 hari? Karena air putih itu bagus buat tubuh kayak gitu lah. Dia tuh bisa mengisi daya tahan tubuh, daya tubuh, juga penting bagi tanpa harus menambah kalori itu. Jadi kayak 6 itu dilakukan karena ada alasan itu kalimat ke-7. Berarti hubungannya hubungan sebab akibat. Lanjut nomor 15. Apa nih? Ungkapan yang tepat untuk menyimpulkan situasi bacaan tersebut adalah. Oke, kalian baca dulu teksnya, di pause aja videonya. Udah dibaca. Nah, kalau kalian perhatiin, yang pertama, minum air putih atau air mineral merupakan hal yang paling penting. Udah, jadi kata kuncinya ada di kalimat pertama, penting. Sehingga air putih itu penting. Oke. Gimana kalau air putih sehat? Sebenarnya yang sehat itu bukan airnya ya. Yang sehat itu tubuh. Jadi tubuhnya nanti sehat, menjaga kesehatan tubuh. Air putihnya yang penting biar tubuhnya sehat. Oke, lanjut. Nomor 16. Kalimat pasif yang tepat untuk mengisi rumpang pada paragraf 1. Ini ya. Ini di sini ya. Minum air putih atau air mineral merupakan hal yang paling penting dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh, titik-titik. Dengan minum air putih, tubuh akan terbebas dari segala bentuk toksin yang berbahaya. Nah, cocok.
Dibutuhkan air putih oleh tubuh karena banyak manfaatnya. Banyak manfaat yang diberikan air putih terhadap tubuh. Pemanfaatan air putih yang sangat dibutuhkan tubuh. Kebutuhan akan air putih banyak dimanfaatkan oleh tubuh. Air putih yang memiliki banyak manfaat dibutuhkan oleh tubuh. Kita eliminasi satu-satu ya, dibutuhkan yang tidak dibutuhkan manfaatnya. Kan yang ditanya itu kalimat pasif ya. Banyak dibutuhkan minum air putih atau air mineral merupakan yang paling dibutuhkan. Enggak sih, lebih ke apa nih? Air putih yang memiliki banyak manfaat dibutuhkan oleh tubuh. Subjek air putih yang memiliki banyak manfaat, predikatnya dibutuhkan. Ya. 16 cenderung sih. Kalau kalian ada opini lain silahkan tulis di kolom komentar. Ini termasuk pasal gampang ya, 18. 17 apa nih? Dari bacaan tersebut, kalimat yang berpola dasar sama dengan pola dasar kalimat. Karena Budi tekun belajar, prestasi belajarnya meningkat dengan pesat. Oke, pola ya. Nanti masalah SPOK nih. Pertama, karena itu pasti keterangan. Karena Budi tekun belajar sampai sini, keterangan. Selanjutnya apa nih? Prestasi belajarnya, ini subjek. Lanjut, meningkat itu berarti predikat. Dengan pesat, itu keterangan nih, keterangan situasi atau kondisi. Berarti pola kalimatnya itu adalah keterangan dulu, ini ya, karena Budi rajin belajar, terus subjek prestasi belajarnya meningkat itu jadi predikat, dengan pesat itu jadi keterangan, KSPK. Nah, kita lihat nih pilihan mana yang cocok, yang sama gitu ya. Jika bumi dilihat dari atas kutub utara, berarti ini keterangan ya. Oh, kalau keterangan saya warna hijau aja. Ini juga sama, berarti kita. Arah rotasinya itu subjek, berarti biru. Berlawanan, itu berarti predikat. Dengan arah jarum jam itu keterangan. Oke, ketemu langsung nih jawabannya A. Yang bikin soal baik ya. Kalau jadi A. KSPK. Kalau kalian butuh penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu subjek, predikat, objek, keterangan, kalian baca buku penyuluhan kalimat di Google ya, dari Badan Bahasa. Kalian cari aja apa nih penyuluhan kalimat. Websitenya buka. Ini buku penyuluhan kalimat. Nanti kalian lihat daftar isi bagian ini kalimat dasar. Kalimat dasar nanti ada penjelasan mengenai ini di bawahnya itu subjek, predikat, objek, sama keterangan. Ini loadingnya agak lama ya. Banget. Adalah pokoknya ini deh punya. Kita lanjut ke soal 18. Dari bacaan tersebut, frasa yang berpola sama dengan frasa makanan enak. Oke, frasa ya. Makanan enak. Makanan itu bentuknya kata benda. Kata benda. Enak itu kata sifat. Gitu ya. Atau kalau mau gampang juga bisa dimaknai kan makna makanan enak itu adalah artinya ya makanan yang enak itu kan maknanya. Jadi kayak kita bisa kasih apa nih kata yang nyempil di sini tengah-tengah, itu cara lain. Nah coba kita pakai cara pertama aja nih, yang makanan yang enak ini pakai yang jarum jam. Coba disempilin yang di sini, jarum yang jam, aneh kan ya. Perubahan iklim, perubahan yang iklim, aneh. Landscape kering, landscape yang kering bisa jadi landscape kering, landscape-nya yang kering.
Simulasi komputer, simulasi yang komputer aneh. Apa nih? Persatuan geosains, persatuan yang geosains aneh. Jadi dari cara pertama itu disimpulin kata yang itu bisa. Kalau pakai cara yang satu lagi nih, kata benda plus kata sifat, kita lihat landscape. Landscape itu kata benda, betul. Kering, kering itu kata sifat, ini betul. Kalau yang ini gimana nih, jam, ini sama-sama kata benda, perubahan iklim sama-sama kata benda, simulasi komputer sama-sama kata benda, persatuan geosains ini juga sama-sama kata benda. Cuma C yang satunya kata benda, yang satunya lagi kata sifat. Lanjut nomor 19. Apa ini? Ungkapan Eropa Barat disimpulkan akan beku akibat musim dingin dahsyat oleh para ahli pada kalimat 9 dapat disempurnakan menjadi, kita tuh kayak disuruh memparafrase ini ya. Yang dahsyatnya musim dingin disimpulkan para ahli akan membawa Eropa Barat. Enggak sih. Tapi para ahli menyimpulkan bahwa Eropa Barat akan beku akibat musim dingin dahsyat. Iya, yang ini. Para ahli menyimpulkan. Di sini kan ada kata-kata disimpulkan. Oleh siapa? Oleh para ahli. Jadi kayak ya, itu kan bentuknya sifat ya. Ya, gampangnya adik. Kalau dibalik, para ahli menyimpulkan. Oke, itu sampai terakhir ya, 19 tadi. Iya, 20-nya nggak ada. Ya udahlah. Pokoknya itu PPU UTBK tahun 2022 gelombang pertama. Oke, jadi kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau kalian juga bisa kirim email aja ya kalau ada pertanyaan. Saya lebih suka ngecek email, lebih sering sih daripada ngecek YouTube sendiri. Oke, kurang lebih mohon maaf, semoga ilmu bermanfaat dan semoga lulus di UTBK 2023 dan seterusnya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.